Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarah Jurumiyah dari kitab Kaifa Tutskin Al-Ajurumiyah. Kita akan membahas bab fa'il, ya, kedudukan pertama dari isim-isim yang di rofa' di dalam kalimat. Baik, kita baca kembali tulisan dari Al-Imam Ibnu Ajurum. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. Fa'il adalah isim al-marfu'u yang rofa, al-madhkuru dan dia disebutkan. Apa yang disebutkan padanya? Yakni fi'ilnya. Ya, disebutkan sebelum si fa'il. Wa huwa ala qismain dan fa'il itu terbagi menjadi dua. Ada yang zahir dan ada pula yang mutmar atau domir. Baik. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un mazkurun qablahu fi'luhu di mana yadulu ala man fa'ala al-fi'la. Ini makna dari fa'il. Makna dari fa'il secara kebahasaan menunjukkan atas yang melakukan perbuatan. Awita sofabihi dan ini penting. Itasofabi, itasofabihi atau yang tersifati dengannya. Tersifati dengannya di sini adalah ketika si fi'il disandarkan kepadanya. Ketika si fiil disandarkan kepadanya, yakni perbuatan itu disandarkan kepadanya. Secara tidak langsung, secara tidak langsung dia yang melakukan, tapi secara langsung bukan dia yang melakukan. Contohnya seperti kertas terbuka. Paham ya? Kertas terbuka. Kertas terbuka. Terbuka itu adalah suatu perbuatan. Maka dia disifati kepada si kertas. Al-waraku. Maka secara tidak langsung kertaslah yang melakukan perbuatan terbuka. Tapi secara tidak langsung bukan dia karena secara hakikatnya. Nah, ya dulu ala man fa'ala fi'la. Nah, ini makna yang pertama. Kita warnai terlebih dahulu. Ini makna yang pertama. Memang betul-betul secara hakikat si fa'il tersebut yang melakukan perbuatan. Contoh qara'a atau libu ad-darsa. Qara'a ini adalah perbuatannya, yakni fi'ilnya. Ya, fi'ilnya. Atau libu adalah subjek atau fa'il dari qara'a dan memang secara hakikat dia melakukan perbuatan qara'a ad-darsa. Dan yang dikenai perbuatan qara'a adalah ad-darsa sebagai objeknya. Nah, jadi talib ini yang benar-benar melakukan perbuatan qara'a, ya, qara'a perbuatannya. Ad-darsa yang dikenai objek. Jadi at-talibu huwa man qama bil qiraah. Taliblah yang melaksanakan qiraah atau yang menegakkan perbuatan membaca. Nah, untuk makna yang kedua, yang ittasafa bihi, ah, ini mata ar-rajulu. Oke. Nah, ini konkret banget nih contohnya bagus daripada contoh yang saya berikan tadi. Mata ar-rajulu. Laki-laki meninggal. Laki meninggal. Apakah secara hakikat dia melakukan perbuatan meninggal? Tidak ada ya. Nah, secara sukarela bukan nggak ada lagi. Tidak boleh begitu.
Nah, ar-rajulu, mata ar-rajul. Tapi perbuatan mata mati itu ya disifati kepada ar-rajul. Secara tidak langsung, rajul lah yang melakukan perbuatan ya mata. Secara tidak langsung. Farrajulu ittasofa bil maut. Maka rajul di sini disifati dengan kematian. Walam yaqa' minhu fi'luhu. Ya. Dan perbuatannya itu tidak terjadi darinya. Tapi tersifati dengan dengannya. Ilahuna hal fahimtum? Nah, Ustaz, Insya Allah Ini fahimnya. penjelasan bagus. Penjelasan yang sangat bagus untuk apa namanya konsep dari fa'il yang saya jarang dapati ini di kitab syarah Jurumiyah lainnya. Qala Ibnu Ajurum rahimahullah wa huwa ala kismain zahirin wa mutmarin. Nah, ini langsung kita lihat dan kita baca saja. Yurfa bidommah. Ya. Kapan file itu rofa dengan tanda domah? Kalau dia isim mufrad. Nah, ya, isim mufrad dan ini masuk ke dalam isim zohir. Jadi isim zohir itu membawahi isim mufrad. Nah, kemudian jamak taksir, kemudian nanti ada jamak muannats salim. Yang ini satu tanda rofa semuanya, yakni dengan doma. Kemudian nanti membawahi isim yang didofahkan kepada ya mutakalim, sama dia tanda rofanya dengan domah tapi beda kualitas. Kalau sebelumnya domahnya terlihat, tapi kalau ini domahnya tidak terlihat, tidak nampak, gitu. Kemudian kepada isim mankus, isim yang diakhiri oleh apa? Ya lazimah. Nah, domahnya tidak nampak. Kemudian isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif maksurah. Nah, ini juga tidak nampak. Tidak nampaknya nanti sebabnya beda-beda. Sebabnya beda-beda. Kemudian isim zohir membawahi juga isim yang ditinjau dari segi adat hitungan dua, yakni kategorinya isim musanna. Nah, ini sudah berbeda. Tanda rofaknya bukan lagi dengan domah, melainkan dengan alif. Gitu. Karena kita sudah bahas, irob rofa ini dia punya beberapa tanda. Lebih tepatnya berapa tanda? Em, empat. Lirrofi arba'u alamatin. Domah menjadi tanda asasnya, tanda asal. Alif menjadi tanda cabang. Kemudian wawu, nah ini untuk isim-isim yang jamak muzakkar salim. Masih masuk dia di turunan apa? Isim zohir gitu. Fa'il berupa isim zohir. Kemudian isim dari al-asmal khomsah. Setiap isim yang disandarkan nantinya. Nah, isim-isim di sini sudah tertentu. Seperti lafal abun, lafal akhun, kemudian lafal apa lagi? Hamun, Amun, hamun. famun, kemudian lafal zu yang kesemuanya itu dia harus diidofahkan syaratnya dan wajib mufrad. Kita sudah bahas itu lafal-lafal al-asmal khomsah. Kapan lafal tersebut disebut al-asmal khomsah? Kalau yang pertama dia bentuknya mufrad dan diidofahkan, ya, diidofah, diidofahkan entah kepada domir atau kepada isim zohir. Kalau untuk zu, zu, zu itu dia idofahnya kepada isim zohir, tidak kepada isim domir. Ya. Kemudian selain dari lafal zu pun juga ketika diidofahkan kepada domir, nanti domirnya selain domir ya mutakalim. Gitu. Maka nantinya tanda rofaknya dengan apa? Dengan wawu ketika mereka lafal-lafal al-asmal khomsah tadi menjadi fa'il kedudukannya di dalam kalimat. Selesai kita lihat dan kita baca saja nih terkait kaidah pengirobannya. Harus dibaca ya dengan suara nyaring. Idza kana mufradan silakan. Fir'aunu tidak usah dibaca lengkap, ambil aja salah satunya Fir'aunu. Nah, Zaidun Ibrahim. Irobnya bagaimana? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Nah, selesai. Kemudian kalau bentuknya jamak taksir bagaimana? As-saharatu. Nah, wajah as-saharatu. As-saharatu itu artinya tukang sihir. Tukang sihir, tukang sihirnya banyak. Kemudian qomatil hunut, al-atiba'u, rijalun, semua ini adalah jamak taksir yang berkedudukan sebagai fa'il.
I'rabnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Berikutnya ketika jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim di sini dia dengan keadaan ma'rifat ya, masuknya al. Idza ja'akumul mu'minatu, ini lagi-lagi saya akan singgung kenapa bukan ja'atkum padahal fa'ilnya adalah mu'minat. Nah, kenapa nggak ada tanda tak taknisnya di fiilnya? Ini pembahasan yang berbeda. Baik, kita fokuskan kepada al-mu'minatu saja, lafal jamak muannas salim yang di sini kedudukannya menjadi fa'il, yang i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah. Nah, kita lihat i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammatu az-zahiratu. Selesai dengan tanda domah yang zahirah, maka kita masuk ke tanda domah yang muqaddarah. Ada tiga ya kan? Ada tiga sesuai dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya tersendiri. Nah, idza kana mudhafan ila ya'il mutakallimi. Nah, ini kalau isim didofahkan kepada ya mutakalim dan ngepasin kedudukan dalam kalimat dia menjadi fa'il, maka i'rabnya tetap rofa. Dengan apa? Dengan domah, tapi domahnya tidak nampak. Ini seperti koma gulami. Asalnya kan dia gulamui, tapi harus dia gulami. Domah berubah jadi kasroh karena untuk menyesuaikan. Kemudian yakumu gulami ja'a akhi matat ya apa ami umi. Naam. Rahimahallahu yaumal jumu'ah. Naam. Masya Allah contoh. Ya Allah alam bisa jadi ini adalah contoh nyata dari pensyarah karena di apa namanya di syarah atau di kitab sorof beliau itu tuh, Masya Allah ada risalah ila ummi dan untuk memastikan ini tulisan beliau juga. Ini ada yang menarik di sini. Nah, ini dia. Beliau menulis kitab dipersembahkan untuk ibu beliau, rahimahullah, meninggal ibunya. Ummi ana hakun Masya Allah. Ya, baik, nah. I'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu mana'a min zuhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah. Nah, itu i'rab setiap isim yang berkedudukan sebagai fa'il namun keadaannya idofah kepada ya mutakallim. Lanjut. Nah, idza kana isman mankusan. Kalau isimnya adalah isim mankus. Ya, isim mankus itu isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Qadi. Ini tentunya kalau dia ma'rifat ya, kalau dia ma'rifat, kalau dia nakiroh ya-nya hilang. Nah, ya-nya hilang beda lagi nanti pengiropannya. Nah, contoh begini yang irob nih, yang ini ya. Ja'a sa'in minal madinati. Ah, Ja'a sa'in. Ja'a sa'in. Ja'a sa'in. Ah, ya. Ini tanwinnya tanwin apa nih? Jadi ada nama-nama tanwin ya. Jadi tanwin itu ada banyak macamnya. Ada yang tahu nih tanwinnya namanya apa? Tanwin iwat ya. Tanwin tanwin iwat. Tanwin ganti. Ganti dari apa? Ganti dari isim. Isim apa emang yang diganti? Isim yang mutakalim kan dihapus. Maka digantilah tanwin. Gitu. Ada proses pembentukannya. Ja'a sa'in. Nah, ya. Nah, ini bagaimana mengirapnya nih? Ja'a sa'in. Sa'in ini adalah tetap fa'il marfu untuk ja'a. Wa alamatu rafihi apa? Dhammah muqaddarah lisikal. Tapi
alal ya'i al mahzufah nantinya. Ada tambahan. Alal ya'i al mahzufah untuk yang sain ini karena dia nakirah. Ya-nya ngilang. Gitu teman-teman ya. Idza kana isim maksuran. Nah, idza kana isman maksuran. Isimnya isim maksur diakhiri oleh alif maksurah. Contoh qala Musa, kita ambil langsung kalimat utuh di sini. Qala Musa yang dimana telah memenuhi subjek predikatnya. Kata kerja sudah ada fa'ilnya. Qama Isa yaqumu Isa, qamat Laila taqumu Laila. Ah, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu li ta'azzuri. Alasannya apa? Ta'azzur. Isim maksud. Kalau yang isim mankus alasannya apa? Lisikol berat. Selesai dari tanda domah untuk i'rab rofa pada fa'il ya. Kemudian kita masuk ke tanda alif. Nah, ini di isim-isim yang memang musanna jumlah dua. Qala rajulani. Boleh nih. Dan memang harus kalau jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, fi'il wajib mufrad. Meskipun fa'ilnya bisa mufrad dalam hitungan adat ya, dalam hitungan nah musanna atau jama begitu. Qama az-zaidani yaqumu az-zaidani qamatil hindani taqumul hindani fahasa at-tabibani at-tabibani gitu. Ini i'rabnya apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Kalau ditambahin niabatan anid dhammah boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, boleh karena memang sejatinya alif wawu itu adalah tanda ganti dalam i'rab rofa bagi siapa? Bagi domah. Domah adalah tanda asalnya. Kemudian tanda wawu sekarang yang ketiga. Ini tempatnya ada di jamak muzakkar salim. Qad aflahal mu'minun qama az-zaiduna yaqumu az-zaiduna zahaba al-muallimuna ilal ma'had. Nah, ini semuanya fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakarin sa salimun. Kemudian yang al-asmal khomsah nih. Al-asmal khomsah kan dia ketika rofa tandanya dengan apa? Dengan wawu. Abuhum. Akhuhu ja'a akhuhu. Qama akhuka. Yakumu akhuka. Ini semua fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-wawu. Li'annahu minal asmal khomsah. Kenapa tanda rofaknya wawu? Nah, jelaskan karena dia al-asmal khomsah. Selain al-asmal khomsah, ada nggak yang tanda rofaknya dengan wawu juga? Ada. Jama muzakkar salim. Ya. Berikutnya yang mutmar ada 12. Nahu kaulika, dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dan seterusnya sampai dorobna. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kaidah pengiropannya. Fa'il yakunu domiron muttasilan wa yakunu domiron munfasilan. Nah, fa'il berupa domir itu dia bisa nanti domir yang bersambung. Maka contoh domir yang bersambung ini seperti yang dicontohkan oleh mualif ya yang dicontohkan oleh Halimah bin Ajurum ini domir-domirnya atau fa'il-fa'ilnya berupa domir muttasil. Tapi katanya di sini kata pensyarah bisa juga domir munfasil. Nah, untuk domir yang munfasil bagaimana? Kita lihat di sini. Tentu nanti uslubnya paling uslub istisna gitu. Ad-doma ad-domairu al-muttasilah allati takunu fa'ilan. Domir-domir muttasil yang dia itu menjadi fa'il. Nah, ini adalah ta al-mutaharrikah. Nah, ya, nih kum tu. Tak mutaharrikah sebutannya. Nanti irobnya bagaimana? Ada yang masih ingat nggak? Atau domirun mutasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Tuh irobnya. Udah lewat kan pengiropannya? Tahu. Ya. Nah. Kemudian na al fa'ilin kumna. Kemudian aliful isnain ma. Ya, nih ada alifnya. Koma. Ini langsung di fiil. Langsung di fiil tapi fiilnya fiil yang al-af'al al khamsah tapi di fiil madi begitu ya. Komu wawunya, kumi ya-nya, ya muannas mukhatabah. Kemudian di fiil mudhari yakum yakumna. Nah, nah niswahnya menjadi apa? Fa'il.
Yakumna. Yakumna ini bagaimana pengiropannya? Kita irob bina karena dia mabni fiil mudhari kan kita udah bahas ya di pembahasan mabniyat. Fiil mudhari itu memang umumnya mu'rab tapi bisa mabni ketika apa? Bersambung dengan nun niswah salah satunya. Ya, selain bersambung dengan apa? Nun taukid. Kalau bersambung dengan nun niswah seperti ini yakumna maka fiil mudhari mabni ala sukun. Nah, kita mengirobnanya bagaimana? Nun niswah mabni alal fathi fi mahali raf'in fa'il. Ad-domairu al-munfasilah allati takunu fa'ilan. Nah, domir munfasil yang dia menjadi fa'il. Ada tiga, ada domir mutakalim, baik ana maupun nahnu, ada domir mukhatab, anta, anti, antuma, antum, antunna, dan ada domir ghaib. Huwa, hiya, huma, hum, dan hun, dan hunna. Qala al-imam asy-Syinkiti rahimahullah. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Ada, silakan. Bismillah. Saat Hmm. ya, assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Qala Syinkiti rahimahullah. Al-fa'ilu irfa' wa huwa ma qad usnida ilaihi fi'lun qablahu qad wujida. Ukmil ya Ustaz. Terjemah. Nah, terjemahkan. Uh, hmm, Fa'il uh, maka rafa'kanlah uh, hada wa huwa ya Ustaz. Dan Iya, wahwa mhm, dan dia ma qad dan dia usnida. dan dia apa yang sungguh telah disandarkan Betul. kepadanya. Isna, Uh, usnida ilaih. Berarti fa'il itu dia posisinya menjadi musnad ilaih. Jadi musnad ilaih. kalam itu tersusun dari dua komponen. Kalam itu kalau ditinjau dari segi paling umumnya tuh. Nah, ini adalah kaidah yang luar biasa kalau kita pahami. Kalam itu dia tersusun dari yang namanya musnad dan musnad ilaih. Nah, fa'il ini berposisi menjadi apa? Musnad ilaih. Fi'lun. Maka oleh sebab itu kalau di mutammimah, nah kalau di mutammimah atau di alfiyah, isnad ilaihi ini menjadi tanda untuk isim, menjadi tanda untuk menjadi tanda untuk isim. Al-Imam Al-Hattab mengatakan penulis mutammimah itu ya al-ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi. Jadi tanda untuk isim musnad ini. Nah, fa'il itu ada fi'il qablahu sebelumnya. Qad wujida. Qad wujida. Sungguh wujida. Didapati ada. Wa zahiran ya'ti wa ya'ti mutmara. Ya. Dia datang bisa dalam keadaan bentuk isim zahir atau bentuk isim domir. Nah, dikasih contoh deh. Ya, kas poda zaidun. Nah, zaidun yang zahir. Wastaraitu. Nah, Aghfura istaraitu tu ini yang domir. Barakallahu fiik. Sanian fa'il domir yang muttasil. Kita lihat fa'il domir yang muttasil. Emang ada awalan tadi. Sanian al-fa'il berupa domir. Kalau tadi yang zohir ya. Ah ya. Nah, putih. Berarti pertamanya yang zohir, yang keduanya adalah domir. Nah, nanti ada lagi domir yang ketiga, yakni yang munfasil. Berkedudukan sebagai fa'il. Ini kita lihat dulu nih. Silakan dibaca. Di sini dia pengiropannya ya. Nah, dorob tuh silakan dibaca biar biar hafal.
Anak Ustadz, Boleh. Bismillah. Al-mutakallim darabatu. Tu domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Betul. Darabna na domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Darabata ta Ya. Ini domirun sudah muttasilun. masuk ke Oh ya, mukhatab udah sekarang. masuk ke mukhatab ya. Al-mukhattabah. Darabata ta domirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Darabati ti domirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahali raf'in fa'ilun. Tu domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Al-alifu harfu dalun alat alat apa nih? Alat tasniyah. Alat tasniyah. Darabatum tu domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Al mimu harfu dalun ala jam'il mudzakkar. Tu Dor- domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Na nun Dortunna. Ininya dibaca juga ya fiilnya nih. oh darabatunna darabatunna tu domirun muttasilun mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Nun harfu nanti harfun dalun ala ala niswah. Ya. Tadari bina al ya'u domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Doroba mustatirun al fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, Dorobat domirnya yang mustatir tersembunyi, kemudian langsung dorobat. Dorobat mustatirun al-fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu hiya. Doroba al-alifu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Dorobu al-wawu domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Anunu uh, domirun Dorobna, dorobna. dorobna dorobna An-nunu damirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Syukran Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita masuk yang domir munfasil ini bisa menjadi fa'il. Nah, ini uslubnya cuma satu, uslub istisna. Nah, di mana ini nanti kita akan bahas pembahasan istisna ya, yakni membahas mustasna yang kalamnya adalah kalam nakis. Itu. Pertama diawali oleh penafian, kemudian fiil, tapi belum ada fa'ilnya, langsung ilah. Maka isim yang terletak setelah ilah secara maknanya mustasna, tapi ketika dilafalkan dia bukanlah mustasna, melainkan ma'mul dari amil sebelum si ilah. Ya, jadi dia menjadi fa'il. Karena di sini fiil belum ada fa'ilnya. Oleh sebab itulah kenapa kalam istisna ini nakis, ya, karena tidak tam, mustasna minhunya tidak ada. Itu mustasna minhunya tidak ada. Maka rofa lah dia di sini. Maka kalau karena di sini rofa setelah ilahnya rofa, maka domir yang digunakan adalah domir domir rofa, domir rofa munfasil lebih tepatnya. Gitu. Berbeda nanti kalau mahalnya di sini harusnya nasab, ya maka kalau ingin menempatkan domir, domirnya harus domir nasab munfasil. Ya gitu. Harus domir nasab munfasil. Ya. Qala ta'ala la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Huwa di sini fa'il dari mana? Yujalli. Ih, nih.
Qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Huwa fa'il dari mana? Ya'lamu. Nam ya, begitu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Kalau ingin dimasukkan lagi dia sebagai fa'il di sini ya nanti hilang apa namanya? Nafinya. Jadi kesimpulannya adalah dialah yang mengetahuinya. Jadi ini mengarah kepada isbat ke uslubnya. Itu nanti masuk dalam pembahasan balaghah ya, terkait uslub istisna ini. Huwa domirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilun. Ya, itu pengiropannya. Nah, coba dibaca. Silakan, boleh gantian. Fadhal, silakan. Halo Ustaz. Boleh, silakan. Eh, Al-mutakallimu la ya'lamu illa ana Ana, dhamirun. ana, gituin dulu. Ana, Oh iya Ustaz. Ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. La ya'lamu illa nahnu. Nahnu dhamirun munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-mukhatabu ma jaa illa anta. Anta dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma dhahaba illa anta. Anta anti dhamirun munfasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma daraba illa antuma. Antuma dhamirun munfasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma daraba illa antum. Antum dhamirun munfasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma daraba illa antunna. Antunna dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ghaibu ma akala illa huwa. Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma nah ini sami'a illa bentar hiya. dulu. Ini contoh kalimat yang dulu pernah ditanyakan, barangkali masih ingat. Ya, nah, pernah ditanyakan ya. Akala, begitu. Illa huwa. Baik. Lanjut, masami'a. Ma sami'a illa hiya. Hiya dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ma yakhruju illa huma. Huma dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. La yashrabu illa hum. Hum dhamirun munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. La ya'lamu illa hunna. Hunna dhamirun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk yang keempat. Ini ada asmaul isyarah. Isim isyarah dia sebagai fa'il. Bisa. Mabni ya. Mabni. Kita teruskan. Nah, kita baca. Bagaimana kalau isim isyarah menjadi fa'il? Pengiropannya bagaimana? Silakan dibaca. Boleh gantian. Silakan. نعم أستاذ. أستأذن أن أقرأ مرة. Nah, نعم. شكرا أستاذ، أحسن الله إليك. بسم الله. قال المصنف حفظه الله تعالى: رابعا أسماء الإشارة الفاعل. الاسم هذا للمفرد المذكر. مثال: حضر هذا
حضر هذا المعلم. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذه للمفرد المؤنث. حضرت هذه المعلمة. هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. هذان للمثنى المذكر. حضر هذان. حضر هذان المعلمان. هذان اسم إشارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. هاتان للمثنى المؤنث. حضر هاتان المعلمتان. هاتان اسم إشارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. Naam, dia ها mu'rab ya. نعم. Hazani dan hatani mu'rab. Selebihnya isim isyarah itu mabni. Lanjut. Haulai. هؤلاء للجمع العاكل. يشره هؤلاء المعلمون. ثم تشره هؤلاء المعلمات. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. ذلك للبعيد المذكر. عاد ذلك القطار. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. لي حرف دال على البعد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. ك حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تلك للبعيد المؤنث. سافرت تلك الطائرة. تلك تي اسم إشارة مبني على السكون على الياء المحذوفة في محل رفع فاعل. والأصل تلك. آه لم Yang أو asalnya adalah tilka. Nah, lam sukunnya, lamu dia adalah harfun. Lanjut, harfun. اللام الساكنة حرف دال على البعد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ك حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أولئك للجمع البعيد. حضر أولئك الرجال. ثم حضر أولئك النساء. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل. كحرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأخير ذلك تانك للمثنى البعيد بنوعيه. رجع ذلك القطاران. ثم رجعت تانك الطائرة. رجعت تانك الطائرتان. ذلك ذاني اسم إشارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. كحرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جزاك الله خيرا أستاذ. بارك الله فيك. Baik, barakallah. Tanbih, asmaul isyarah, jadi isim-isim isyarat itu mabniyah, dia mabni keseluruhannya, kecuali ada yang dikecualikan, dan ini minoritas. Ya, ma adal asma ad-dalata, yakni kecuali isim-isim yang menunjukkan atas musanna. Ini al asma'a ad-dalata, dia dibaca fathah, nih maf'ul bihnya dari ada. Ada itu perangkat istisna yang bisa dihukumi dua, bisa dihukumi huruf, bisa dihukumi apa? Fi'il. Fatu'rabu, maka diiroblah dia sebagaimana irobnya musanna. Ini setiap isim isyarah yang tasniyah, hazani dan hatani. Faturfa'u bil alif, watunsobu, watujaru bil ya'i. Nah, sebagaimana irobnya musanna kan? Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Karena dia diirob seperti musanna, maka kita tambahkan istilah mulhaq nanti. Mulhaq bil musanna. Khamisan, kita masuk yang kelima. I'rab dari mausul. Ya, isim mausul ini juga bisa di dalam kalimat dia berkedudukan atau berjabatan sebagai fa'il. Boleh dibaca silakan.
Ada yang membaca? Ana Ustaz. Nah, silakan boleh. Khamisan al-asma'u al-mausulatu al-fa'ilu. Al-ismu alladhi isti'maluhu lil mufradil mudzakkari. قال تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني جاء الذي يقول الحق إعرابه اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل التي للمفرد المؤنث قال تعالى وراودته التي هو في بيتها جاءت التي تقول الحق اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل اللذان للمثنى المذكر حضر اللذان أعرفهما اسم موصول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى Nah, ini sama seperti اللتان seperti isim isyarah sebelumnya. Karena dia menunjukkan atas tasniyah. Nah, al-lazani untuk yang muzakarnya, al-latani untuk yang muannasnya. Hadaratil latani a'rifu huma, irabnya tadi sudah dibaca. Lanjut al-lazina kembali ke mabni. الذين لجمع المذكر قال تعالى قال الذين أوتوا العلم حضر الذين أعرفهم اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل اللائي اللاتي لجمع المؤنث حضرت اللائي أعرفهن حضرت اللاتي أعرفهن اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل من بمعنى الذي للعاقل حضر من يذكر ربه اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل ما بمعنى الذي لغير العاقل حدث حدث ما كنت أخشاه اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل أي للعاقل ولغير العاقل سينجح أيهم مجتهد اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل. Lanjut Ustaz. Nah, tanbih alladzani dan allatani yu'rabani i'rabal musanna, mereka berdua di i'rab sebagaimana i'rabnya musanna, yurfa'ani bil alif, mereka berdua di rafa dengan alif, wa yunsabani wa yujarrani bil ya'i, mereka berdua di nasab dan dijar dengan ya. Contohnya hadaratil latani a'rifuhuma, maka allatani di sini fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al alifu li'annahu mulhaq bil musanna. Berikutnya ketika nasab, ya, ketika nasab syakartu allataini a'rifuhuma allataini maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi alya li'annahu mulhaq bil musanna. Kemudian marartu bil lataini allataini, ya, dia majrur, ya, ismun majrurun wa alamatu jarihi alya'u li'annahu mulhaq bil musanna. Hadara allazani jadi fa'il. Nah, ini yang muzakarnya wa alamatu rafihi al alifu. Nah, kemudian ketika nasab dan jarnya ala zaini, nah, bil lazaini, i'rabnya seperti yang telah tertera di sana. Nah, kemudian bagaimana fa'il dengan ni'ma dan bi'sa? Ya, karena ni'ma dan bi'sa ini adalah uslub tersendiri di dalam bahasa Arab, namanya adalah uslub madah wa zam. Uslub yang digunakan untuk memuji atau mencela. Yang memuji adalah ni'mah, yang mencela adalah bi'sa. Begini uslubnya, susunan dari uslubnya. Fi'il ni'mah atau bi'sa plus fa'ilnya. Kemudian ada al-makhsusu bil madahi awidzam, yang dikhususkan untuk dipuji atau malah untuk dicela. Gitu.
Contoh begini. Ni'mar rajulu Zaidun. Nikmah itu artinya apa? Terjemahnya sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya rajul laki-laki adalah Zaid. Nah, ini yang dimaksuskan. Ya. Kemudian kalau bi'sa rajulu Zaidun. Seburuk-buruknya. Bi'sa itu apa? Seburuk-buruknya. Di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat kan ada bi'sal ismu. Oke, karena tashil jadi bi'sal ismu bacanya. Kalau dalam tajwid. Bi'sal ismul. Nah, seburuk-buruknya apa? Nama. Kemudian yang maksus bizamnya mana di ayat tersebut? Al-maksusu bizamnya kata apa? Al-fus al-fusuq. Iya, bi'salismul fusuku al-fusuku. Kefasikan. Ba'dal iman. Zorof. Lanjut di sini, i'rab tarkib. Nah, ini i'rabnya ini penting. Nikma atau bi'sa, dia adalah fi'lun madin. Jamid. Nah, jadi fi'il itu ada mutasarif, ada jamid. Dia jamid nih. Jamid. Jamid itu apa? Ya, enggak. Tasrifan istilahinya itu enggak full. Begitu. Ya. Bahkan tidak ada tasrifannya. Tidak ada tasrifan istilahinya. Beda dengan mutasarrif. Ar-rajulu, ya, i'rabnya apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatur rafiyah dhammah. Wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in. Khobar muqaddam bagi Zaid. Jadi posisi al-makhsus baik bizam atau bil madah itu dia sebagai apa? Mubtada mu'ah, mubtada mu'akhar. Sampai sini bisa difahami? Ya, Masya Allah. Ada pertanyaan. Berarti ni'mar rajulu Zaidun. Itu dia jumlah atau bukan? Jum, jumlah. Kan jumlah ada dua model. Ada ismi, ada fi'liyah. Ya, ini dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Hmm, Jumlah fi'liyah. Keseluruhannya. Bi'sar rajulu Zaidun atau ni'mar rajulu Zaidun. Ismiyah ini. Tadi kan Hmm? cimahali mubtada Nah, muqaddam. mubtada muakhar. Sah, Iya. sah Ustaz. Dia bukan Ustaz. Jumlah ismiyah ini. isinya sah. Jumlah ismiyah keseluruhan bi'sar rajulu Zaidun keseluruhan dari fi'il bi'sa dengan fa'ilnya dan juga al-maksusnya juga. Nah, keseluruhannya maka jumlah ismiyah. Kalau bi'sar rajulunya atau ni'mar rajulunya itu jumlah fi'liyah. Nah, tapi jumlah fi'liyahnya itu ada mahalnya lagi, ada posisinya lagi sebagai apa? Khobar muqaddam. Saya. Tapi di sini kita baca dulu. Al-maqsus bil madhi widzam Zaidun. Nah, ini dia bisa dua, bisa mubtada muakhar ya dan tanda rafa'nya dhammah atau bisa menjadi khobar ya. Bisa menjadi khobar bagi mubtada yang dihapus. Ya, bagi mubtada yang dihapus yakni huwa. Itu. Nah, Idza kalau misalkan hmm, al-maqsus bil madh awidzamnya ditakdirkan sebagai atau kita i'rab bukan ditakdirkan kita i'rab dia sebagai khobar bagi mubtada yang dihadzaf gitu ya berarti jumlah keseluruhannya tidak lagi jumlah. menjadi jumlah fi'liyah tidak lagi menjadi jumlah ismi jumlah Berarti bisa ismi jumlah fi'liyah ya Ustaz. bis gitu nah ya kalau misalkan kita i'rab maksus dengan maksus bi'sa atau nikmah dengan fa'ilnya tadi itu sebagai khobar bagi mubtada yang dihadzaf yang takdirnya adalah huwa. Gitu. Seperti contoh takdirannya begini berarti ni'mar rajulu huwa Zaidun. Itu semua ya. Fa'il ni'ma bi'sa lahu arba'u halatin. Masya Allah. Ada rincian lagi teman-teman. Fa'ilnya ni'ma dan bi'sa ini dia punya empat keadaan. Yang pertama fa'ilnya bisa ma'rifat dengan al. Contoh seperti tadi ya, ni'mar rajulu atau bi'sar rajulu. Oke. Ini ni'ma al mu'allimatu.
bi'sa al-qawlu al-kadhibu saratul gitu. Al-muallimatu al-qawlu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'a dhammah wal jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Oke. Sarah dan kazib mubtada muakhar. Ini ketika maksusnya di i'rab sebagai mubtada muakhar. Nah, atau bisa kita i'rab dia khabar mubtada'in mahzufin taqdiruhu huwa ya. Yang keadaan kedua, ayyakun al-fa'ilu mudhafan ila ismin mu'arraf bi'al. Ya, bisa fa'ilnya itu isim yang diidofahkan kepada isim yang ma'rifat dengan al. Contohnya, ni'ma khuluqul mar'i. Sebaik-baiknya akhlak seseorang itu adalah al-wafa, kesetiaan. Bisa rofiqus su'i. Oh, seburuk-buruknya rofiku. Apa arti rofiq? Teman Teman. yang teman yang buruk asu. Nah, adalah al-khain, pengkhianat. Al-khuluqu dan rafiq adalah fa'il marfu wa alamatu rafi'a dhammah wa huwa mudhaf wal jumlah minal fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Dan mar'i dan su'nya ini adalah mudhaf ilaih, jelas ya. Al-wafa al-khain ini adalah maksus, bisa di'rab sebagai mubtada muakhar atau khabar bagi mubtada yang dihazaf. Keadaan fa'il yang ketiga untuk nikmah dan bi'sa. Nah, dia berupa domir mustatir secara wajib mufassaron binakiratin. Ya, sebagai penjelas pada nakiroh yang mansubah, yang dinasab ba'dahu setelahnya, di i'rab sebagai tamyiz. Jadi gini-gini untuk menjelaskannya. Kita langsung ke contoh, lihat baik-baik. Ni'ma khuluqan al-wafa'u. Nah, ya, kita lihat. Ni'ma di sini fa'ilnya adalah mustatir. Ya, mustatir. Kemudian nakiroh yang dinasab di sini ini sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz bagi apa? Bagi fa'ilnya ni'ma gitu. Bagi fa'ilnya ni'ma. Begitupun juga khuluqan di sini dia sebagai tamyiz bagi fa'ilnya si bi'sa. Nah, ya. Ni'ma dan bi'sa fi'lun. Nah, ini i'rabnya, i'rab ni'ma dan bi'sa fi'lun madin jamidun mabniun 'alal fathi yufidu al-madah atau zam. Ya, kalau nikmah berarti kan memberikan faedah madah, kalau bisa memberikan faedah zam. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Ingat baik-baik. Dhamirnya mustatir, takdirnya wujuban, bukan jawazan. Meskipun huwa goib, ya. Wujuban takdiruhu huwa. Jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli rafin khabar muqaddam. Khuluqan, nah ya. Karena ada dua hurufnya, tamyizun mansubun wa alamatun nasbi al-fathah, al-wafa dan khiyanah ini maksus ya. Nah, mubtada muakhar atau khobar bagi mubtada yang dihadzaf takdirnya huwa. Keadaan yang keempat, yang terakhir, ya. Ayakuna fa'ilnya itu adalah ma atau man, mausul, ya. Ma atau man mausul. Contoh begini. Ni'ma ma yattasifu bihil mar'u al-hamasu. Sebaik-baiknya orang yang tersifati dengannya itu adalah sifat apa? Al-hamasu. Nah, kemudian bi'sa man yu'dzika, seburuk-buruknya yang menyakitimu adalah al-hakudu. Nah, ma dan man ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Kan kita sudah lewat tadi pembahasan ya, isim mausul ketika menjadi fa'il. Wal jumlatul wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar muqaddam yattasifunya fi'il mudhari marfu alamatu rafi'ah dhammah bihi jar majrur, ya kan?
Nah, muta'alik kepada yatasifu. Al-mar'u mar'unya adalah fa'ilun marfu alamatu rafi'ah dhammah. Gitu, teman-teman semua. Al-mar'u fa'il dari siapa? Yatasifu. Ya, Bihi domirhinya kembali kemana? Kembali ke si mausul. Gitu. Wal jumlatul fi'liyatu yattasifu bihil mar'u silatul mausul. Karena dia adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul, di i'rab sebagai silah mausul. Jumlah sebagai silah mausul punya mahal nggak? Nggak punya. Kita katakan la mahalalaha minal i'rab. Yu'dzika jumlah lagi nih. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafi'ah dhammah. Fa'il dhamir mustatir huwa. Gitu. Dhamir mustatir huwa. Wal kafu dhamir mutasil mabni alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, jumlah yu'dzika silah mausul la mahalalaha minal i'rab. Ini kan ada dua kalimat teman-teman. Ada yang yatasifu bihi, ada yang yu'zika. Jangan ini ya. Nah, yu'zika. Yu'zi kan fa'ilnya tadi domir mustatir. Huanya kembali kemana? Man. man. Ya, gitu. Jadi domir itu kata ganti itu harus kembali. Nah, al-hamasu wal haqud. Nah, ini kan dia maksus. Mubtada muakhar bisa khobar bagi mubtada yang dihazuf. Dikit lagi sih. Tapi kita cukupkan saja. Kita lanjut lagi di pertemuan besok, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 1 jam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Jazakumullah khairan wa ahsanallahu wabarakatuh. ilaik. Nafa'anallahu bi'ilmik. Kataballahu ajrak. Fi amanillah Ustaz. Amin Allahumma amin.